8 kapal perang TNI Angkatan Laut keluar dari sarangnya. Bukan unsur biasa, tapi full kombatan dengan nama-nama kapal sangar yang jadi tulang punggung kekuatan laut Indonesia. Di dalamnya ada KRI Brawijaya, KRI Prabu Siliwangi, kapal cepat rudal seperti KRI Kapak, hingga fregat KRI Karel Satsui Tubun. Mereka tidak bergerak sendiri-sendiri. Seluruh unsur ini keluar dalam satu formasi tempur yang rapi dan terstruktur. Ini bukan pelayaran biasa. Ini bukan sekadar pergerakan rutin. Pertanyaannya sekarang, mereka sedang disiapkan untuk apa dan menuju kemana? Kejanggalan formasi. Jika ini hanya patroli, maka formasinya terlalu rapi. Jika ini hanya pergeseran, jumlahnya terlalu besar. Dalam doktrin operasi laut modern, pergerakan seperti ini biasanya hanya terjadi dalam dua kondisi, yaitu latihan tempur skala besar atau persiapan menuju skenario konflik. Formasi yang terlihat bukan acak. Setiap kapal menempati posisi tertentu, membentuk lapisan pengamanan sekaligus kekuatan serang. Ada unsur yang berada di depan sebagai penjaga, ada inti kekuatan di tengah, dan ada unsur lain yang mengawal dari sisi dan belakang. Artinya, ini bukan sekadar pelayaran. Ini adalah gugus tugas tempur yang sedang aktif bergerak. Masuknya unsur baru. Perhatian kemudian tertuju pada dua kapal paling baru dalam formasi ini, yaitu KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Keduanya merupakan bagian dari generasi terbaru kapal perang TNI Angkatan Laut dengan kemampuan peperangan modern, sistem sensor yang lebih canggih, integrasi tempur yang lebih baik, serta kemampuan membawa dan meluncurkan rudal dalam skenario nyata. Dalam dunia militer, kapal baru tidak akan langsung dimasukkan ke dalam formasi tempur tanpa alasan. Mereka harus melalui tahap penting, yaitu uji kesiapan operasional dalam kondisi sebenarnya. Ketika dua kapal ini ikut dalam satu gugus bersama kapal lain, maka ini bukan sekadar kehadiran simbolis. Ini adalah indikasi bahwa mereka sedang diuji secara nyata dalam satu sistem tempur. Rumor yang mulai terhubung. Di saat yang sama, muncul kabar yang membuat situasi ini semakin menarik. TNI Angkatan Laut dikabarkan akan melaksanakan latihan yang melibatkan penembakan rudal, peluncuran torpedo, serta artileri meriam kapal. Ini bukan latihan biasa, melainkan latihan yang mencakup seluruh spektrum serangan laut. Bersamaan dengan itu, satu nama lokasi mulai sering disebut, yaitu Pulau Gundul. Pulau ini bukan lokasi asing dalam latihan militer laut Indonesia. Tempat ini dikenal sebagai salah satu area yang pernah digunakan sebagai target nyata dalam uji tembak rudal dan sistem senjata. Kemunculan nama ini di tengah pergerakan armada saat ini tentu bukan kebetulan. Analisa arah pergerakan. Jika semua informasi ini disusun, maka polanya mulai terlihat jelas. 8 kapal bergerak bersamaan, 2 kapal baru ikut dalam formasi, dan muncul kabar latihan penembakan rudal serta torpedo. Ini bukan potongan informasi yang berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian yang saling terhubung. Dalam struktur TNI Angkatan Laut, latihan dengan skala seperti ini biasanya berada di bawah kendali gugus tempur laut atau Guspurla. Artinya, yang sedang dijalankan bukan sekadar latihan navigasi, melainkan latihan tempur terintegrasi. Latihan seperti ini mencakup simulasi peperangan laut, penguncian target secara real-time, koordinasi antar kapal dalam satu sistem tempur, hingga kemungkinan pelaksanaan penembakan langsung. Jika benar semua elemen ini terlibat, maka ini adalah simulasi perang laut dalam skala nyata. Kenapa harus sekarang? Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa latihan seperti ini dilakukan sekarang? Jawabannya berkaitan dengan situasi kawasan. Laut Indonesia bukan wilayah yang sepenuhnya tenang. Dinamika di Laut Cina Selatan masih berlangsung, dan pergerakan kapal asing tetap menjadi perhatian. Dalam kondisi seperti ini, latihan besar tidak hanya bertujuan meningkatkan kesiapan internal, tetapi juga menyampaikan pesan strategis. Pesan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki alutsista modern, tetapi juga mampu mengoperasikannya dalam satu sistem tempur yang solid. Dalam peperangan modern, kekuatan tidak hanya diukur dari jumlah kapal, tetapi dari kemampuan untuk bertempur secara terkoordinasi sebagai satu kesatuan. Kembali ke pertanyaan awal, kemana sebenarnya 8 kapal ini bergerak? Jika semua indikator yang ada diperhatikan, maka arahnya mulai mengerucut.
Formasi ini sangat mungkin merupakan bagian dari latihan gugus tempur laut TNI Angkatan Laut yang melibatkan penembakan rudal, torpedo, serta artileri meriam kapal. Dan salah satu lokasi yang paling masuk akal untuk latihan tersebut adalah Pulau Gundul. Artinya, yang kita lihat sejak awal bukan pergerakan biasa, melainkan fase penting dalam uji kesiapan tempur armada laut Indonesia pada level yang lebih tinggi. 8 kapal dalam satu formasi bukan sekadar menunjukkan kekuatan, tetapi juga kesiapan. Dan di laut, setiap pergerakan seperti ini selalu membawa pesan bahwa armada ini tidak hanya siap berlayar, tetapi juga siap digunakan dalam skenario tempur kapanpun dibutuhkan.